Saya pernah membaca sebuah artikel di mana ada satu peristiwa, satu kejadian fakta di Perancis atau di Paris itu. Ada seorang keluarga yang dimana keluarga ini sangat tertarik untuk belajar tentang Islam. Jadi di Paris itu ada sebuah masjid, ya, di mana di masjid itu ada seorang imam memiliki majelis ta'lim, memiliki majelis diniyah, ya, di mana imam ini mengumpulkan semua anak-anak muslim itu yang ada di Paris untuk belajar tentang Islam di situ, belajar tentang Quran di situ. Suatu saat, pada saat pembukaan pendaftaran untuk anak-anak atau siswa-siswa baru yang belajar di taklim itu, di diniyah itu, ada seorang anak kemudian tiba-tiba masuk ke masjid dan ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi pelajar, menjadi santri di situ, menjadi tulab di situ. Kemudian sang imam pun, karena anak ini tidak diwakili, tidak bersama dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan orang tuanya, karena biasanya anak-anak yang daftar di situ itu biasanya ditemani sama orang tuanya, kan? Biasa seperti kita, kalau kita mau daftar, anak kita dampingi, ya. Tapi anak ini tidak didampingi satupun sama orang tuanya, baik sama ayah dan ibunya. Kemudian imam ini pun bertanya, "Wahai nak, kenapa engkau mendaftarkan dirimu sendiri? Kemana ibumu, kemana bapakmu?" Jawaban anak ini apa? "Wahai sang imam, ibu saya tidak mungkin masuk ke dalam masjid untuk mendaftarkan saya menjadi santri di sini, menjadi pembelajar di sini, menjadi tulab di sini, karena ibu saya adalah seorang non-muslim. Seorang non-muslim. Makanya ibu saya karena dia non-muslim, dia tidak masuk, ya, tidak mau masuk ke dalam masjid." Karena asumsi anak ini kalau orang non-muslim itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Makanya ibunya menunggu di luar. Mendengar jawaban anak ini, imam ini kaget. Kagetnya kenapa? Karena biasa selama ini yang menjadi santrinya, yang menjadi muridnya adalah anak-anak muslim. Kok ini yang datang mau belajar Islam malah anak dari non-muslim? Akhirnya apa? Imam ini pun meminta untuk bertemu dengan ibunya. Maka imam ini pun, guru ini pun bertemu dan berdialog dengan ibu ini. "Wahai ibu, kenapa engkau, apa yang menggerakkan hatimu untuk ingin memasukkan anakmu belajar Islam di masjid ini, sedangkan engkau adalah seorang non-muslim?" Jawaban ibu ini sangat menarik. "Wahai sang imam, saya memiliki tetangga. Tetangga saya inilah tetangga muslim. Sudah lama saya bertetangga dengan orang muslim ini. Saya melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Saya melihat keluarga yang luar biasa. Hampir selama saya bertetangga dengan dia, tidak pernah saya dengar keributan dari keluarga itu. Dia tidak pernah berbuat keonaran. Ya, saya melihat pemandangan luar biasa. Anak-anak mereka itu baktinya luar biasa terhadap kedua orang tuanya. Saya lihat apabila mereka keluar pergi ke sekolah, dia cium tangan kedua orang tuanya, ya. Mereka sopan santun kepada kedua orang tuanya. Ini yang membuat saya tertarik. Ternyata Islam itu luar biasa dalam mendidik anaknya. Dan saya khawatir, saya punya kekhawatiran, kelak anak-anak saya ini apabila saya sudah tua, mereka menelantarkan saya, bahkan memasukkan saya ke panti jompo, karena menganggap saya ini kalau sudah tua itu tidak punya guna, tidak berguna, tidak bermanfaat. Saya khawatir, wahai imam. Oleh karena itulah kemudian saya ingin memasukkan anak saya di sini dan belajar tentang Islam, sehingga kelak anak saya bisa menjadi anak yang baik seperti tetangga muslim saya. Subhanallah. Begitu hebatnya konsep pendidikan Islam itu. Seorang non-muslim saja begitu kagum tentang bagaimana mendidik anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Bagaimana kemudian kita, ya, yang lahir sejak kecil, lahir di tengah-tengah keluarga muslim, harusnya lebih bangga, ya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah pesimis, ya, untuk memasukkan anak kita belajar di pesantren-pesantren. Pesantren sekarang tuh sudah luar biasa, sama. Mau menjadi apapun anak kita ada di pesantren, ya.
Apa yang dipelajari di sekolah-sekolah umum itu sudah ada di pesantren. Nilai plusnya adalah di pesantren itu, di sekolah-sekolah Islam itu, anak kita di samping diberikan pendidikan ilmu umum, juga dibekali ilmu-ilmu agama dan diajarkan tentang akhlak. Ini yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Jadi ingat bahwa melahirkan anak-anak yang qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya adalah ada usaha, ya, ada ikhtiar dari kedua orang tuanya, sehingga kelak anak ini menjadi kebanggaan, bahkan menjadi syafaat baginya.